Baik, kita akan masuk pertemuan yang ke-8 dan 9, membahas tentang kontinuitas sejarah gereja di Asia. Sebelum kita mulai, silakan dipimpin nyanyi dan doa. Pujian dari buku Haleluya nomor 316. Udah saya kirim dulu. Ningon Yesus hasomanku, Ningon Yesus hasomanku. 1, 2, 3 ya. Ningon Yesus hasomanku, Pita Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai perkuliahan, minggu depan kita akan masuk ujian tengah semester. Materi yang akan kita uji ialah mulai dari pertemuan pertama hingga hari ini. Artinya mulai pengantar pengenalan sejarah gereja Asia hingga krisis misi GKR di Asia dan misi Protestan di Asia pada abad ke-19. Nah, itulah yang akan kita uji tanggal 21 ya. Tanggal 14 minggu depan ya. 14. Dan supaya dipersiapkan membaca, mengulang apa yang telah kita pelajari. Hari ini kita akan menetangani 2 absen, pertemuan 8 dan 9. Silakan ditangani nanti ya. Sebelumnya saya absen dulu. Andre, Angelin, Antonius, Arto, Ariando, Dela, Delvi tidak hadir. Tidak hadir. Erik, Evan, Frista, Gina, Gracia, Hokop, Ike, Inka, Joyce, Joshua, Joy, Keisha, Kevin, Kiki, Mei, Monang, Nathanael, Nermi, Rafael, Reski tidak ada.
Hah? Reski, Reika, Sanni, Selvi, Sri, Veriska, Wendy, Wira Tami, Yuda, Julian, Yunar. Oke, silakan tangan sini. Nah, karena dua bagian yang akan kita bahas hari ini, kita akan bagi dua bagian. Yang pertama nanti saudara membaca atau melaporkan bacaanmu dengan waktu 3 menit satu orang. Sampaikan dengan apa yang kau tahu, jangan baca yang kau tulis. Saya tidak suka mendengar itu. Tapi sampaikan apa yang kau tahu tentang kontinuitas sejarah gereja di Asia, lalu masuknya misi Katolik di Asia, yaitu bagian yang pertama. Sampaikan dengan bahasamu sendiri. Lalu nanti kita akan masuk ke bagian istirahat nanti sebentar, sekitar 2 menit, baru masuk ke bagian yang kedua. Nah, bagian yang pertama yang akan disampaikan oleh ini C ya, C. Nermi, Nathanael, Monang, Mei, Kiki, Kevin ya. Kita mulai dari Nermi. Silakan. Selamat pagi bagi kita semua. Sekarang kita akan masuk laporan baca yang berjudul yaitu Kontinuitas Sejarah Gereja Asia. Sampai pada abad ke-15, sejarah gereja Asia ditentukan oleh gereja-gereja yang berasal dari Asia dan bersifat asli Asia seperti Yakobit dan Nestorian. Dan pada tahun 1500, gereja-gereja yang berasal dari luar Asia yang menentukan sejarah gereja Asia seperti gereja Ortodoks, gereja Ortodoks, gereja Protestan, dan gereja Katolik. Nah, sekarang kita masuk ke gereja tua di India Selatan. Dua ahli sejarah gereja yang berasal dari India Selatan, dua sejarah gereja ini bertentangan tentang pendapat mereka tentang Kristen Thomas India. Yang pertama, ahli sejarah gereja dari Barat mengajar bahwa orang Kristen Thomas di India sampai pada abad ke-16 itu ikut aliran dalam Nestorian. Sedangkan banyak ahli sejarah gereja yang berasal dari India mengklaim bahwa sampai pada tahun 1490 orang Kristen Thomas di India ikut aliran monofisit yang mempunyai hubungan dengan gereja Yakobit. Dan pada tahun 1559 misionaris Roma Katolik Roma berhasil mengadakan union dengan gereja Thomas India Selatan dan didirikan gereja Mabar Katolik yang ikut ritus Kaldei. Dan tahun 1814 sebagian anggota gereja memisahkan diri dari gereja dan bekerja sama dengan misionaris dengan mengikuti aliran gereja Anglikan. Dan baik secara geografis maupun secara wilayah, gereja tua menjadi tanda adanya kontinuitas sejarah gereja di Asia. Gereja-gereja di Asia ditemukan di Amerika, Georgia, Irak, India Selatan, dan Israel. Nah, sekarang kita masuk ke dalam zaman permulaan baru sejarah gereja Roma Katolik di Asia pada abad ke-16 dan pada abad ke-17. Nah, tujuan utama di Asia baik bagi penemu maupun Spanyol adalah India. Kalau Spanyol tertarik untuk memperoleh kontrol terhadap wilayah besar, maka Portugal hanya mendirikan pos-pos perdagangan di daerah pantai saja. Sedangkan kawan-kawan, misi Roma Katolik
di Asia memfokuskan interestnya hanya di India. Mengapa? Karena misi Roma Katolik ini di India pada mulanya dibentuk oleh misionaris para Ordo Franciscan dan Ordo Dominican. Tetapi kawan-kawan, misi orang ini tidak berjalan dengan lancar. Mengapa? Karena orang itu kalah atau lambat dalam pengetahuan bahasa. Jadi penggembalaan atau pelayanan orang itu tidak begitu lancar. Begitulah penyampaian laporan baca saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada Nathanael Ginting. Baiklah, saya akan menyampaikan laporan baca saya tentang kontinuitas sejarah gereja di Asia. Yang pertama itu adalah kontinuitas di gereja Asia. Pada tahun 1350 terjadi reruntuhan gereja yang berada di sebagian besar Asia. Dan pada tahun 1500 ada pembatasan antara dua sejarah gereja yang sangat berbeda. Dan pada tahun ini pula terjadi masa baru yang dimana munculnya gereja-gereja di luar Asia yang berada di Asia. Contohnya gereja Roma Katolik, gereja Ortodoks, dan gereja Protestan yang mencerminkan perubahan pada gereja di Barat. Yang selanjutnya itu ada gereja tua di Timur Tengah dan di India Selatan. Gereja tua ini merupakan mayoritas kekristenan yang berada di Timur Tengah. Bahkan gereja-gereja di Asia Barat merupakan berasal dari gereja tua itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada gereja Armenia. Menurut Operation World tahun 1993, mayoritas orang Armenia merupakan anggota dari gereja Armenia itu sendiri. Begitu juga dengan Georgia. Yang selanjutnya itu ada gereja-gereja di Timur Tengah. Mayoritas orang Kristen yang berada di Timur Tengah merupakan berasal dari gereja tua itu sendiri, kecuali di Lebanon. Karena di Lebanon ini merupakan minoritas yang penduduknya sekitar 2.800.000 jiwa. Yang selanjutnya itu ada orang Kristen Thomas di India Selatan. Banyak gereja-gereja di India Selatan yang beragam-ragam. Biasanya orang India Selatan ini menyebutnya dengan kekristenan Thomas. Mengapa disebut dengan kekristenan Thomas? Karena mereka meyakini bahwa gereja itu didirikan oleh Santo Thomas itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada gereja tua di India Selatan. Menurut para ahli-ahli sejarah gereja yang berasal dari gereja Barat mengatakan bahwa gereja Santo Thomas ini, kekristenan Santo Thomas ini pada abad ke-16 itu merupakan mengikuti aliran Nestorian. Sedangkan para ahli-ahli sejarah gereja di India itu sendiri pada tahun mengatakan bahwa pada tahun 1460 mereka mengikuti aliran monofosit. Yang selanjutnya itu ada patriarkat gereja-gereja tua. Ada beragam-beragam kekristenan yang ada di Asia Barat dan di India Selatan. Contohnya itu adalah patriarkat Nestorian, monofosit, Yunani Ortodoks, dan Roma Katolik. Yang selanjutnya itu ada tanda-tanda gereja Asia. Banyak yang menjadi gereja-gereja tua merupakan menjadi tanda-tanda adanya kontinuitas gereja Asia yang baik secara geografis maupun secara jumlah gereja yang ada di Armenia dan Georgia. Ternyata gereja Roma Katolik dan gereja Kristen Protestan itu merupakan ada sebagian yang berasal dari gereja-gereja tua itu sendiri. Dan gereja di Asia Barat merupakan dan gereja-gereja tua di Asia Barat merupakan kekristenan terbesar dan berpengaruh pada kekristenan itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Monang.
Selamat pagi teman-teman, saya akan melaporkan laporan bacaan saya, yaitu mengenai kontinuitas sejarah gereja Asia. Jadi pada 1500 mulailah sejarah gereja Asia, sejarah baru gereja di Asia. Sejarah gereja ditentukan oleh gereja-gereja yang berasal dari Asia, yaitu Yakobit dan Nestorian. Dan pada waktu itu juga muncul gereja-gereja yang berasal dari luar Asia seperti gereja Roma Katolik, gereja Rusia Ortodoks, dan gereja Protestan. Meskipun muncul gereja baru yang berasal dari luar Asia, gereja Asia tidak terhapus secara menyeluruh. Gereja tersebut yaitu gereja tua seperti gereja Armenia, gereja Georgia, gereja di Timur Tengah, dan orang Kristen di Thomas di India. Jadi kontinuitas atau kelanjutan sejarah gereja Asia ditandai dengan sejumlah gereja-gereja di Asia. Dan gereja-gereja tua itulah yang menjelaskan bahwa agama Kristen adalah agama asli Asia, bukan agama dunia barat. Selanjutnya adalah zaman permulaan baru sejarah gereja Roma Katolik di Asia pada abad ke-16 dan ke-17. Jadi pada abad 16 dan 17, misi gereja Roma Katolik bertujuan untuk menjadikan penduduk, yaitu menjadi anggota gereja Roma Katolik dengan metode pembaptisan massal tanpa pengajaran. Jadi pada 1492 gereja Roma Katolik hanya terbatas di bagian Eropa. Tetapi sejarah gereja Roma Katolik di Asia dimulai lagi di India saat Vasco da Gama mencapai India pada tahun 1498, dan misi Roma Katolik di India dibentuk oleh misionaris Ordo Fransiskan dan Dominikan dengan tujuan pembaptisan. Pada 1534 di sebuah tempat yaitu Goa dijadikan keuskupan Roma Katolik di India sebagai usaha misi baru Roma Katolik. Franciscus Xaverius dari Ordo Yesuit pada 1506 melanjutkan misi di India kepada masyarakat terendah atau kasta yang terendah. Selanjutnya itu adalah gereja Roma Katolik di Indonesia. Misionaris Roma Katolik mengikuti jalan perdagangan Portugis dan sampailah di Malaka pada 1511, dan 1557 sampai 1558 didirikan keuskupan Roma Katolik di Malaka dan menjadi pusat misi di Asia Tenggara dengan adanya pelayanan misionaris Roma Katolik. Maka mulailah kehadiran gereja yang permanen di Indonesia. Selanjutnya di Jepang, Franciscus Xaverius sewaktu di Malaka bertemu dengan orang Jepang yaitu Yairo. Karena pertemuan itu dia memutuskan untuk melayani sendiri ke Jepang. Dia melayani di Jepang selama 15 tahun, dan pada saat itu juga gereja Roma Katolik sudah berdiri. Dan Franciscus Xaverius melanjutkan pelayanannya ke Tiongkok, tetapi ia meninggal di dekat pantai Tiongkok pada tahun 1552. Dan Matteo Ricci yang jadi melanjutkan pelayanan Franciscus dan menjadi pelopor misi di Tiongkok. Misi Roma Katolik di Asia Barat. Pada abad ke-16 seluruh Timur Tengah dikalahkan oleh Kesultanan Oman, serta didirikan juga sebuah keuskupan agung Roma Katolik, dan di Persia misi Roma Katolik pada abad ke-17 berhasil mendirikan tempat pelayanan. Gereja di daerah kekuasaan Osman di Turki diancam penganiayaan. Jadi ada sebuah penganiayaan yang dimana Sultan Selim I dan Murad III mereka memaksa orang Kristen untuk masuk agama Islam. Oke, Tetapi cukup. Merah tidak. Baik. Gereja Asia ini muncul pada tahun 1500 yang bersifat misionar dan mencerminkan pengaruh gereja Eropa dan Amerika Serikat. Ada 5 patriot Antioquia yang berkembang itu disebabkan adanya perpecahan akibat perselisihan kristologis dalam gereja, dan juga karena adanya usaha gereja GKR untuk mengadakan union dengan gereja-gereja Asia Barat. Gereja-gereja tua di India Selatan pada tahun 1599, misionaris Roma Katolik yang seakan-akan untuk memperluas persebaran gereja dengan alur yang berbeda. GKR di Asia pada abad ke-16 dan ke-17 ini, pada abad ini misi Roma Katolik menganut prinsip patronat yang menunjukkan hubungan
akrab antara masalah politik dengan agama, yang tujuan utamanya itu menjadikan penduduk-penduduk baru yang dikuasai menjadi anggota Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma di Indonesia ini melalui perdagangan Portugis, dengan adanya misionaris, inilah muncul kehadiran gereja yang permanen di Indonesia. Namun pada abad yang ke-17, pengaruh Portugis di Indonesia mundur yang menyebabkan penyebaran Gereja Katolik Roma di Indonesia terbatas dan di daerah yang tertentu. Gereja Katolik Roma di Jepang ini pada akhir abad ke-16, yang misi di Jepang hanya dapat menghasilkan pendirian gereja yang sementara, sehingga sampai sekarang kekristenan tidak berkembang lagi di Gereja Katolik Roma di Tiongkok, dan misi Roma Katolik dimulai oleh misionaris Ordo Dominikan. Oke. Selanjutnya Vicky. Kontinus sejarah gereja Asia. Di kontinus ini terjadi keruntuhan gereja pada tahun 1350 dan 1500. Nah, pada abad ke-15 terdapat gereja asli Asia, yaitu gereja Yakobit dan gereja Nestorian. Nah, pada tahun 1500, gereja dari luar Asia seperti GKR, Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks. Nah, terdapat gereja tua di mana India Selatan biasanya dikatakan orang Kristen Thomas. Pada kekristenan tua di Asia seperti diwakili oleh gereja Armenia, Georgia, gereja di Timur Tengah, dan oleh orang Kristen Thomas. Gereja tua di Asia Barat digolongkan dengan aliran gereja seperti Yunani Ortodoks, Monofit, dan Nestorian dan Katolik. Patriark Antioquia terdiri dari 5 patriark, yaitu Patriark Yunani Ortodoks, Patriark Gereja Yakobit, Patriark Monorit, Patriark GKR, dan Patriark Roma Katolik. Selanjutnya masuk kita ke zaman permulaan baru sejarah gereja Roma Katolik di Asia pada abad ke-16 dan ke-17. Sekitar tahun 1500-an terjadi 3 peristiwa. Yang pertama, pada tahun 1480 menongolnya Tatar Rusia. Yang kedua itu pada tahun 1992 mengalami Reconquista yang artinya menaklukkan kembali Liberia. Yang ketiga, pada tahun 1517 di GKR mengalami perubahan rohani, gereja Protestan mengalami pembaruan rohani. Misi Roma Katolik pada abad 16 dan 17 yang mengalami prinsip patriark menunjukkan hubungan akrab masalah politik dan agama. Selanjutnya misi Roma Katolik pada abad ke-16 dan ke-17. Tujuan misinya ini untuk menguasai wilayah. Misi Roma Katolik di India dibentuk misionaris Ordo Fransiskan dan Ordo Dominikan. Tujuannya untuk meninggikan tingkat kehidupan. Nah, perkembangan misi Roma Katolik di Jepang pada abad ke-16 dan 17 sangat mengherankan sebab diakhiri dengan sangat menyedihkan. Oke. Terakhir, Kevin. Terima kasih. Mengapa kita harus belajar kontinuitas sejarah gereja Asia? Perlu kita ketahui bahwa kekristenan itu berasal dari Asia, bukan dari Eropa. Banyak dari kita, bahkan saya sendiri berpikir bahwa kekristenan itu berasal dari Eropa sebelum kita mempelajari sejarah gereja Asia ini. Kontinuitas gereja Asia. Pada abad ke-15, gereja Asia ditentukan oleh orang-orang Asia berasal dari gereja Asia tersebut, yaitu contohnya Yakobit dan Nestoria. Baru pada tahun 1500-an datanglah gereja-gereja dari luar. Gereja tua di Timur Tengah dan India Selatan. Perlu kita ketahui bahwa gereja-gereja ini berasal dari gereja tua. Gereja di Armenia dan gereja Georgia contohnya. Pada tahun 1993, menurut Operation War mengatakan bahwa jumlah jemaat di gereja ini adalah setengah dari jumlah penduduk. Contohnya seperti di Armenia, jumlah penduduknya adalah 3.333.000 dan jemaat gereja di situ adalah 1.600.000.
Dan juga di Gregoria jumlah penduduk adalah 5.441.000.000 dan anggota jemaatnya adalah 3.600.000 orang. Gereja di Timur Tengah. Gereja di Timur Tengah ini walaupun presentasinya dikit, tetapi orang Kristen di sana sampai dengan 2,8 juta orang. Orang Kristen Thomas di India Selatan. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Rasul Thomas, karena Rasul Thomas sendirilah yang dianggap mereka menginjili ke daerah tersebut. Gereja di sana adalah salah satunya gereja Suria. Gereja Suria ini memiliki anggota jemaat 1.840 orang. Tanda kontinuitas gereja Asia. Mengapa di sini di buku ini dikatakan bahwa Kristen itu berasal dari Asia? Buktinya adalah orang Kristen di sana sampai 10 juta jemaat, dan jemaat itu berasal dari daerah itu sendiri. Itu adalah salah satu bukti bahwa agama Kristen berasal dari Asia. Kita masuk ke zaman permulaan Gereja Katolik Roma pada abad ke-16 dan ke-17. Di sini saya akan fokus pada misi, ordo, tahun, dan jumlah jemaatnya. Di Paronat, Portugis, dan Spanyol, di sini itu mereka Roma Katolik itu melakukan misi dengan paronat, yaitu hubungan antara politik dengan agama, di mana mereka menggunakan agama sebagai penyebaran agama Kristen, dan mereka juga menggunakan pemerintahan sebagai penyebarannya. Di sini orang-orang dibaptis secara massal dan juga diancam. Jadi orang-orang di situ tidak mempelajari agama Kristen, tetapi masuk ke Kristen dengan cara dibaptis. Gereja Katolik Roma di Asia pada abad ke-16 dan ke-17. Yang pertama itu di India. Di India ini dibentuk oleh misionaris dari Ordo Fransisca dan Ordo Dominika. Tujuan misi ini adalah pembaptisan. Pada tahun 1558 mereka sampai di kota bernama Goa, dan di sana mereka membangun keuskupan yang menjadi pusat misi hingga abad ke-20. Tujuan misinya adalah paronat, yaitu bergabung dengan gereja Kristen Thomas, di mana tadi mereka menganggap bahwa mereka itu Kristen Thomas yang diinjili langsung oleh Rasul Thomas, seperti itu. Terus gereja di Roma Silion. Di sini yang melakukan misi pada tahun 1517 adalah Ordo Fransisca. Pelayanannya sangat berhasil sehingga pada tahun 1583 jemaat Roma Katolik di sana sampai ke 43.000 orang. Kita masuk ke Indonesia. Misioner di Indonesia tiba di Malaka pada tahun 1511. Pada saat ini didirikanlah keuskupan di Roma yang menjadi pusat Roma Katolik di Asia Tenggara. Setelah itu masuklah Roma Katolik ke Ternate, Maluku, NTT, dan Jawa. Tapi saat VOC datang, turunlah Roma Katolik dan yang berkembang itu adalah Protestan. Kita masuk ke Jepang. Misi di Jepang dimulai pada abad ke-16 pada tahun 1580 oleh Ordo Yesuit, dan pada saat itu orang Roma Katolik sampai ke 200 juta jiwa. Oke, cukup. Ya, kita telah mendengar dari sajian teman-teman soal bagaimana kontinuitas kekristenan di Asia. Tentu saya yakin karena keterbatasan waktu mereka tidak bisa menyampaikan dengan baik isi daripada buku itu. Tentu masih ada lagi yang perlu kita tambah dari hasil bacaan kita ya, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Saudara-saudara pasti sudah menggumuli ini sama seperti mereka, karena tidak hanya mereka yang membaca, kita pun harus baca supaya kita tahu bagaimana perkembangan kekristenan di Asia kala itu. Nah, tadi yang terakhir ini sudah menyebut bahwa mengapa kita perlu melihat kontinuitas sejarah gereja di Asia untuk sekedar membuktikan bahwa agama Kristen itu bukan berasal dari Barat seperti yang disangkakan oleh para sejarawan Barat, tetapi sejarah gereja Asia itu membuktikan sejarah itu terlihat bahwa sampai sekarang orang-orang Kristen Asia itu eksis.
persoalan jumlah itu tidak persoalan. Itu membuktikan bahwa gereja di Asia itu masih ada dan kekristenan berasal dari Asia. Itu yang menjadi pembuktian di bagian pertama. Nah, karena itu menurut saya perlu digali lagi. Kalau saya tanya nanti kepada kalian, kira-kira apa bukti atau di daerah manalah sekarang kekristenan itu masih ada, yang membuktikan kekristenan di Asia itu masih ada? Di daerah mana paling banyak? Silakan, siapa yang tahu? Coba dari ujung dulu, Yuda, silakan. Dari di mana sekarang itu kekristenan itu ada? Sekarang ya, dari hasil bacaan kita ini dijelaskan tadi itu. Di mana, Yuda? Silakan, Yuda. Tidak bisa. Yuda baca bukunya. Buku ini baca. Enggak. Oke, selfie. Di mana sekarang itu ada? Mana selfie? Di Asia Barat. Oke, di Asia Barat ya. Nah, di Asia Barat itu ada banyak gereja yang hingga sekarang masih ada. Itu gereja apa itu? Silakan, Reka. Reka. Mana Reka? Mana orangnya si Reka? Mana si Reka? Di mana gereja apa itu yang ada di Asia Barat? Baca bukunya, Reka. Baca buku ini. Hah? Cuma sajian ya. Oke, Rafael. Ya, gereja apa itu? Baca bukunya. Ini. Hah? Baca sajian orang itu. Oke. Siapa yang tidak baca bukunya ini? Tadi si Reka, si Rafael, siapa lagi? Rafael, Reka. Siapa lagi? Silakan tunjuk tangan. Tidak baca. Tidak baca buku ini. Yuda. Siapa lagi? Apa? Arto. Oke, siapa lagi? Siapa? Grisha. Siapa lagi? Priska. Priska itu pakai F. Pakai F, Priska. Oke, siapa lagi? Angelina. Siapa lagi di sini tadi? Apa? Wendy. Siapa lagi? Sani. Siapa? Wiratami. Siapa lagi? Sri Imelda. Oke. Situ siapa lagi di sana? Siapa lagi sebelah sini? Siapa namanya? Apa? Namanya? Joshua. Oke, sebelah sini siapa? Yesi. Sebelah sini? Dela. Sini siapa? Ariando ya. Siapa lagi? Apa?
Gina. Siapa lagi? Feriska. Siapa lagi? Erik. Siapa lagi? Siapa? Antonius. Siapa lagi? Junar. Gak ada namanya Junar sih. Junar. Siapa lagi? Siapa? Reski Dogalo. Siapa lagi? Evan. Siapa lagi? Andre. Siapa lagi? Joji ya. Joy. Oke, siapa lagi? Habis. Saya baca ya, yang tidak baca ya. Andre, Angelin, Antonius, Arto, Ariando, Dela, Erik, Evan, Krista, Gina, Gracia, baru Joshua, Joy, baru siapa ini? Rafael, Reski, Reika, Sanni, Sri Imelda, Friska, Wendy, Udatami, Yesi, Yuda, kemudian Yunar. Ada lagi yang tidak baca? Nanti kalau saya tanya yang baca, yang tinggal yang baca ini harus tahu ya, membuktikan bahwa Anda membaca. Ada lagi sebelum saya umumkan? Ya, ada lagi? Tidak lagi. Jadi yang tidak ada tadi membaca ya. Oke, yang tidak membaca silakan tinggalkan ruangan ini dalam tempo 3 detik. Minggu depan Anda tidak baca, maka Anda gagal dalam mata kuliah ini. Kita jumpa tahun depan. Silakan keluar, tinggalkan tempat ini 3 detik, jangan lama. Kami mau belajar ini. Silakan 3 detik. 1, 2, 3. Arto baca buku ini. Si Arto tadi ikut juga tidak baca dia. Mana Arto? Keluar. Delvi baca buku ini. Ya? Tidak hadir. Hokop baca buku ini. Baca. Ike baca buku ini. Baca. Inka baca. Joyce baca. Kesia baca. Kevin Kiki Monang Nathanael ini yang baca ya. Yang ini karena baca tadi ya. Selfie oke. Julian tadi sakit ya.
Oke, ini saya umumkan ke kalian yang masih hadir di sini. Sampaikan nanti kepada mereka yang keluar dari sini. Jika minggu depan tidak baca bukunya, maka kita ketemu tahun depan. Kita ketemu tahun depan. Artinya Anda gagal dalam perkuliahan ini. Ini sejarah ya. Sejarah itu tidak bisa main-main. Kalau Anda main-main dengan sejarah, maka saya pun mempermainkan Anda di kampus ini. Ya. Jika Anda mempermainkan saya di kampus ini, saya pun mempermainkan Anda sampai tamat di kampus ini. Sejak awal saya sudah sampaikan regulasi perkuliahan kita. Dan Anda setuju semua. Dan bagi saya, siapa yang mempermain-mainkan silabus RPS, kita jumpa nanti di mana saja di sini. Tapi kalau Anda sopan dengan saya, mengikuti peraturan saya, kita jumpa di kampus ini. Anda masih semester 4 ya, semester 5 ya? Semester 4. Masih punya kesempatan berhenti dari sini. Masih punya kesempatan berhenti dari sini. Apa lagi? Hah? Ya Anda tidak baca yang lain. Anda saya anggap gagal juga. Silakan keluar. Anda hanya membaca yang kau baca, ngapain? Jangan baca yang hanya bagianmu. Bagian orang pun baca. Gitu ya. Lebih baik saya ajar 2 orang di sini yang mau belajar daripada saudara di sini ada 38 orang tidak mau belajar dengan saya. Lebih baik kalian 3 orang saja di kampus ini saya ajar selesai sampai semester ini daripada Anda 38 orang di sini tidak mau tunduk dengan aturan saya. Gitu ya. Oke. Nah, kita telah bicara tadi soal bagaimana kontinuitas sejarah di Asia. Bahwa Asia itu banyak sekali dan ternyata kekristenan itu bertahan di Asia Barat. Di Asia Barat itu yang bertahan gereja Yunani Ortodoks dan gereja Yunani Ortodoks itu kalau kita lihat dalam laporan Klaus terdiri dari mana nih? Gereja-gereja Yakobit, Maronik, gereja Armenia, gereja Georgia, itulah yang tinggal di Asia. Nah, kalau kalian baca halaman 134, dicatat oleh Klaus di sana, di Asia Barat, sampai sekarang ini, gereja-gereja tua ini merupakan kekristenan yang tersebar dan paling berpengaruh. Kekristenan itu adalah bagian integrasi gereja Asia. Dan melalui keberadaan gereja-gereja tua diekspresikan dengan jelas bahwa agama Kristen adalah agama asli Asia. Itu bukti bahwa kekristenan itu berasal dari Asia, bukan dari Eropa atau Barat. Nah, kemudian si Klaus juga menjelaskan kontinuitas gereja itu di Asia dengan berbagai cara. Apa cara yang mereka lakukan kala itu? Gereja di Asia itu terjadi penyatuannya, unifikasi. Gereja Katolik bersatu. Nah, ini kalau kita baca halaman 129, di situ ada gereja-gereja yang menyatu.
Ada patriarkat atau gereja ya, Antioquia, Alexandria, Konstantinopel, Roma, Seleukia, Armenia. Nah, penyatuan itulah yang membuat mereka bertahan. Apalagi di halaman 130, 5 patriarkat Antioquia yang tersebut adalah ada patriarkat Yunani, kemudian sampai pada tahun 1180 gereja Katolik berhasil mengadakan sebuah union dengan sebagian gereja Yakobit di Suriah. Itulah cara mereka bertahan di Asia. Kalau tidak, mereka bisa hilang. Walau ajaran mereka berbeda, tapi mereka harus terpaksa menyatu. Bagaimana gereja Katolik bersatu dengan Yakobit, monofisit misalnya. Tapi demi mempertahankan gereja di Asia, mereka menyatu. Kalau di halaman 131, union Katolik dengan orang Armenia menyebabkan berdirinya gereja Armenia Katolik. Gak mungkin sebenarnya itu. Katolik dan Armenia tidak mungkin. Yang monofisit ya, bergabung. Tapi ya harus bergabung. Itu dalam rangka mempertahankan gereja di Asia. Walau tadi kita katakan gereja di Asia itulah dari Asia lah kekristenan, tapi di Asia itu banyak tantangan oleh gereja-gereja umat-umat lain di Asia. Nah, ini yang kita lihat bagaimana gereja-gereja itu bisa bertahan sampai saat ini di Asia. Nah, kalau kita lihat sekarang lanjut setelah kita melihat kontinuitas, itu sudah sedikit ya bertahan di Asia Barat. Nah, sekarang kita melihat bagaimana gereja Katolik Roma memulai misi di Asia. Nah, perjuangan gereja Katolik melakukan misi di Asia ini pun penuh lika-liku, penuh perjuangan. Bagaimana mereka masuk ke Asia? Ada dua negara yang silih berganti membawa misi Katolik itu, Portugal dan Spanyol. Portugal itu Portugis ya. Dan itu yang membawa misi Katolik ke seluruh dunia. Tapi di dalam mereka pun ada perdebatan. Apakah misi itu dibawa oleh Fransiskan atau Yesuit? Karena berbeda apanya? Berbeda cara pendekatan. Fransiskan itu lebih mengutamakan latinisasi. Tidak mau peduli dengan budaya. Yang penting bagi mereka masuk Katolik harus mengikuti tradisi Latin. Sementara Ordo Yesuit lebih kepada pendekatan budaya. Lebih pada adaptasi. Menggunakan metode adaptasi. Mereka mengadop budaya, lalu mereka memasukkan Katolik itu. Itu yang kita lihat. Ada dua mazhab yang dipakai. Ada yang tadi lebih mengutamakan Katoliknya, latinisasi, tetapi ada juga yang mengutamakan pendekatan budaya. Pendekatan budaya Ordo Yesuit terkenal dengan Franciscus Xaverius. Dia membawa Katolik ke India, lalu nanti dari India dia sampai nanti ke Indonesia, ke Jepang, ke Tiongkok. Dan dia mati di mana? Di Tiongkok. Dan ketika dia bawa kekristenan di Jepang, di Jepang itu sangat kejam. Orang Jepang membunuh orang-orang Kristen. Dan akhirnya gagal kekristenan di Jepang abad ke-16-17. Lalu akhirnya itu pun menjadi ketakutan ketika misi masuk lagi abad ke-19-20 Jepang. Dan sampai sekarang itu menjadi ketakutan karena kaisar di sana sangat kejam. Dan misi di beberapa Asia, artinya misi Katolik di Asia banyak sekali yang tidak berhasil.
Kalau kita baca bukunya Wetzeleni, kita lihat nanti bagaimana di Myanmar, di Burma itu ditolak, di Muang Thai ditolak. Misi Katolik di Myanmar, Muang Thai dan Indochina itu tertolak. Yang mendapat keberhasilan dalam misi ini adalah di Filipina. Kalau di India pun mereka mengalami tantangan. Di Tiongkok pun mereka mengalami tantangan. Akhirnya dia mati di sana dan diteruskan oleh Matteo Ricci. Di India pun Franciscus Xavierus tidak bisa begitu gemilang, maka nanti dia digantikan oleh Nobilia. Nah, ini yang kita lihat misi Katolik di Asia. Nanti Franciscus Xavierus yang masuk ke India tidak begitu gemilang karena menghadapi Kristen Martoma. Kristen Martoma itu adalah Nestorian. Mereka meyakini yang datang ke sana dulu Thomas. Ini Rasul Thomas. Benar tidaknya kita nggak tahu, tapi itu mereka yakini yang datang ke India itu Rasul Thomas. Maka ada nanti di situ Gunung Martomas, ada gereja Martomas. Di pusat Chennai itu ada gereja Katolik. Nanti di gereja Katolik itu di tengah-tengahnya itu ada kuburan Rasul Thomas. Juga ada Pantai Thomas. Indah sekali itu. Saya tahun 2001 di sana. Di gereja Martoma, ke Gunung Martoma, ke Pantai Martoma, melihat orang-orang Kristen Martoma di India Selatan. Dulu namanya Madras, sekarang namanya Chennai. Nah itu di sana ada kekristenan yang berbeda. Maka Franciscus Xavierus itu tanda petik ia tidak begitu gemilang, lalu digantikan oleh Roberto de Nobili. Itu juga dari Ordo Jesuit dan dia banyak sekali melakukan penginjilan di sana. Nanti lebih jelasnya kita akan membahas soal tokoh-tokoh pekabar Injil misionaris di India dalam sajian kelompok. Nanti kita akan membahas itu lebih mendalam. Nah, ini yang kita lihat bahwa pengembangan misi Katolik di Asia itu mengalami banyak rintangan, dan pada masa itu pula tidak ada masuk misi Protestan. Pada masa itu ya, belum ada. Karena pada abad ke-14, 15, 16 misi Protestan belum ada. Luther kan mulai gerakannya 1517, itu kan abad ke-16 berarti. Makanya di India misi Protestan itu mulai sekitar abad, nanti kita lanjutkan itu nanti setelah ini abad ke-18-19 itu mulainya misi Protestan. Kalau di pertengahan abad ke-16-17 itu belum ada misi Protestan. Nah, sementara masuknya penginjilan yang dibawa oleh Katolik melalui Franciscus Xavierus ke Asia itu kita lihat belum begitu gemilang karena masih banyak pertentangan ya. Nah, tadi saya katakan gereja yang bertahan di Asia Barat itu halaman 152 ya. Halaman 152 gereja Asia Barat itu yang bertahan sampai sekarang itulah gereja Yunani Ortodoks, kemudian gereja Georgia, Armenia, Maronit, baru kemudian gereja-gereja monofisit, Yakobit, Armenia dan Nestorian. Itu yang bertahan kala itu sampai abad ke-16-17. Nah, inilah pemahaman kita bagaimana kontinuitas gereja Asia dan bagaimana misi Katolik masuk ke daerah Asia. Sehingga nanti kalau kalian melihat sejarah Asia, bahwa misi yang pertama itu dimulai oleh Katolik abad ke-16-17. Jadi belum ada misi Protestan. Misi Protestan nanti setelah ini kita akan lanjut, itu misi Protestan mulai abad 18-19.
Nah ini ya, jadi nanti pada bagian yang kedua, kelompok yang berikutnya akan membahas soal permulaan perluasan gereja Rusia dan permulaan sejarah gereja Protestan di Asia abad ke-17. Dan dilanjut nanti pada krisis misi Roma Katolik di Asia pada abad ke-18 dan misi Protestan di Asia. Jadi nanti ada masa transisi abad 17 karena di situ Protestantisme sudah mulai menjamur di Eropa, mulai lahirlah misi-misi Protestan, lalu nanti mereka datang ke Asia, lalu nanti misi Katolik akan terjadi krisis karena misi Protestan sudah makin besar, misi Katolik dia mulai mengalami krisis. Itu yang kita lihat nanti bagian yang kedua. Karena itu kita akan istirahat dulu sekitar 5 menit. Setelah itu baru kita masuk pada laporan baca yang keempat. Ya, kita akan masuk nanti pada laporan baca yang keempat yang disampaikan oleh Kesia, Joy, Joshua, Joyce, Inka, Ike. Oke, silakan kita istirahat selama 5 menit. Kalau ada yang mau keluar, mau minum, terserah, silakan.
Oke, kita masuk bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua ini kita akan membahas soal krisis misi GKR ya, misi GKR di Asia pada abad ke-18 dan ke-7, kemudian permulaan. Oke, krisis misi Roma Katolik di Asia pada abad 18 dan misi Protestan di Asia. Kemudian bagian yang kedua nanti ialah misi Protestan di Asia pada abad ke-19. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sini, saya mau jelaskan bahwa permulaan misi Protestan di Asia itu sebenarnya setelah terjadi pergeseran antara Katolik dan Protestan, maka nanti kita akan melihat bagaimana sejarah Protestan itu masuk baik ke Indonesia, baik ke Asia lainnya. Itu karena sudah terjadi perkembangan Protestantisme di Eropa. Dengan berkembangnya Protestantisme di Eropa itu, maka dari situlah cikal bakal datangnya kekristenan yang Protestan, maksudnya Protestan di Indonesia khususnya. Dan itu mulai masuk dengan masuknya yang negara-negara Protestan seperti Belanda. Belanda itu negara Protestan yang sudah menganut Luther dan Calvin, dan mereka datang menjajah Indonesia. Sejak itu sudah mulai misi Protestan di Indonesia, di Asia ya secara khusus. Nah, ini akan kita lihat. Lalu setelah kita melihat bagaimana kekristenan itu secara Protestan ya masuk ke Asia, lalu mulailah terjadi krisis misi GKR di Asia. Nah, kalau kita lihat, karena ini masih pengantar untuk masuk ke krisis misi GKR di Asia, masuknya Belanda sebagai pembawa misi Protestan yang paling besar di Indonesia secara khusus, itu meruntuhkan semua misi Katolik di Indonesia. Misi Katolik paling besar kan di Timur ya, Timur NTT, Nusa Tenggara Timur, di Sulawesi itu dulu paling banyak Protestan, Katolik. Tapi dengan masuknya Belanda melalui perdagangan VOC itu tahun 1602 VOC, lalu mereka menjajah Indonesia hampir 350 tahun, maka semua misi-misi Protestan di Indonesia, misi-misi Katolik di Indonesia diprotestankan. Maka jangan heran nanti banyak gereja-gereja Katolik yang ada di Sulawesi, di Ambon misalnya, menjadi Protestan. Yang tidak mau berubah dari Katolik menjadi Protestan ialah di NTT. Makanya di ND di Flores itu tidak mau mereka jadi Protestan, tetap Katolik. Tetapi kalau di Ambon itu semua yang Katolik jadi Protestan, diubah, diprotestankan oleh Belanda. Semua gereja-gereja yang ada yang dibangun oleh Katolik pun diprotestankan oleh Belanda. Artinya mulai krisislah misi Katolik di Indonesia, khususnya di Indonesia ini, ya, tidak di Asia secara keseluruhan, tapi di Indonesia. Makanya peninggalan Katolik di Indonesia bagi Protestan ada banyak. Makanya kalau ada keluarga yang meninggal, pertanyaan mereka siapa yang mensakrameni gitu kan? Padahal dia Protestan. Di Protestan kan tidak ada sakramen. Sakramen apa? Sakramen penguburan. Kalau penguburan bagi kita itu ibadah penguburan. Tetapi orang Katolik itu sakramen. Mengapa orang-orang Protestan
mengatakan begitu? Karena tadi kita diprotestankan, artinya kita dulu adalah Katolik. Maka banyak ajaran Katolik yang terserap oleh Protestan. Nah, itu harus kita sadari itu, bahwa banyak ajaran-ajaran Katolik yang masih kita kita yakini oleh orang-orang Protestan. Makanya kita bisa disebut orang Protestan rasa Katolik. Itu. Sama seperti Islam. Islam yang pertama ke Indonesia itu bukan Islam Sunni, tapi Islam Syiah yang datang ke Samudra Pasai, ke Aceh, lalu itulah nanti yang masuk ke Jawa, itu Syiah. Syiah itu adalah penyebaran agama oleh keluarga Muhammad, keluarga Nabi. Kalau Sunni, penyebaran agama melalui sahabat Nabi. Tetapi Islam Syiah di Indonesia tidak begitu berkembang. Datanglah Islam Sunni, lalu itu berkembang, lalu tanda petik hampir sama dengan Protestan tadi. Mereka memprotestankan Katolik. Mereka ini juga sama, mensunnikan Syiah. Maka banyak ajaran Syiah yang diyakini oleh Sunni. Maka Gus Dur mengatakan dulu, kita ini Islam Sunni tapi rasa Syiah gitu. Maka ada kenduri, ada wiritan, itu Syiah, bukan Sunni. Ada 7 harian, 14 hari, sampai 1000 hari meninggal, itu Syiah, bukan Sunni. Jadi ada tradisi-tradisi yang masih dihidupi oleh Sunni, walau itu ajaran Syiah. Kita begitu, kita masih ada menghidupi ajaran Katolik, walau kita sudah Protestan. Makanya di Indonesia Protestan dan Katolik itu tidak begitu kental permusuhannya. Kalau di Eropa itu bagikan kucing dan anjing, itu nggak bisa menyatu. Protestan, Islam, Katolik. Kalau di kita kan tidak begitu. Bisanya kita menyatu dengan mereka. Karena tadi kita dulu dari Katolik diprotestankan. Nah, ini sekarang kita masuk pada krisis. Kita akan mendengar dari laporan baca saudara yang siapa ini? Kesia, baru Joyce, Inka, Ike. Siapa yang hadir di sini? Kesia. Silakan. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai krisis Roma Katolik di Asia pada abad ke-18 dan permulaan misi Protestan di Asia, dan yang kedua misi Protestan di Asia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang dimana misi Roma Katolik dan masuk juga misi Roma Katolik dan Rusia Ortodoks beserta juga pendirian gereja-gereja Protestan di Asia yang hampir berhenti. Nah, yang pertama judul besar kita itu adalah krisis Roma Katolik di Asia. Krisis ini terjadinya karena ada 6 faktor pendorong kayak gitu. Yang pertama, pada abad ke-16 beberapa negara yang menganut pemahaman Katolik seperti Portugis, Prancis, dan Spanyol yang melakukan monopoli perdagangan mengalami cekcok kayak gitu, mengalami perselisihan, enggak juga hanya antara mereka, tetapi masuk juga pada awal abad ke-17 masuklah negara-negara yang berpaham Protestan, yang dimana mereka itu mengalami perselisihan antara negara yang menganut Protestan tadi dan juga negara yang menganut kepercayaan Roma Katolik. Dan yang kedua itu pada abad ke-17 dan 18 Roma Katolik mengalami krisis yang berasal dari dalam dirinya sendiri kayak gitu, yang dimana yaitu adalah Jansenisme atau kelompok-kelompok yang menyerang pokok-pokok teologis etika pada pengajaran Roma Katolik itu. Yang ketiga, gereja Roma Katolik itu kan membawa ajaran ke Asia, yaitu ajaran Eropa, tetapi orang Asia asli nggak mau menerima ajaran tersebut karena menurut mereka pasilibat itu hanya untuk anggota hierarki tertinggi gitu. Beda dengan ajaran Eropa yang dimana mereka itu menganggap bahwa ajaran selibat itu untuk
semua yang setia kepada pastor gitu kan. Nah, jadi itulah mengalami tergoncangnya misi Roma Katolik itu tadi di Asia kayak gitu. Yang keempat, pada abad ke-18 terjadi perselisihan karena adanya ritus-ritus yang timbul krisis dalam Roma Katolik. Ritus-ritus itu muncul sehingga terjadilah perselisihan antara mereka kayak gitu. Yang kelima, selain adanya ritus-ritus itu ada juga perselisihan antara ordo-ordo seperti yang Bapak katakan tadi, seperti ada dua ordo dia berselisih paham gitu karena nggak sama tujuan mereka untuk melakukan misi itu. Yang keenam, peristiwa di bidang politik Eropa menjadi pukulan bagi Roma Katolik yang dimana ada namanya revolusi Prancis yang bersifat anti gereja gitu. Jadi disitulah sangat terjadi krisis pada Roma Katolik. Nah, sejarah gereja Roma Katolik pada Asia abad 18 hanya terjadi kemerosotan kayak gitu karena kan udah tadi terjadi krisis, jadi misi mereka itu sulit untuk berkembang di Asia pada saat itu. Nah, tetapi tetapi Roma Katolik itu melakukan usaha di Asia Barat kayak gitu karena tadi kan di Asia Tenggara, Selatan dan Timur udah terjadi kemerosotan bagi mereka. Buatlah pembaharuan fase baru yang dimana mereka itu membentuk yang kita lakukan persekutuan, union dengan banyak gereja-gereja di sana kayak gitu, sehingga union itu terbentuk baik dengan Yunani Ortodoks, monofisik dan orang-orang Nestorian seperti itu. Nah, sejarah gereja barat itulah yang terjadilah persekutuan yang sangat menaikkan lagi gitu misi Katolik di Asia. Nah, kita masuk dalam permulaan misi Protestan ini masih di dunia, di mana ada dua peranan yang penting dalam perkembangan misi Protestan di dunia ini. Yang pertama itu karena adanya pietisme dalam menghidupkan gerakan misi Protestan sedunia. Itulah Protestanisme itu tadi, yang dimana itu didirikan oleh Philip Jacob Spener, yang dimana gerakan ini sangat berpengaruh untuk pengharapan baru bagi gereja itu. Jadi semualah maunya orang Protestan pietisme ini memperbaharui gereja kayak gitu. Jadi berkembanglah di situ orang yang berpaham Protestan kayak gitu kan. Yang kedua, misi pietis di Transweber sejak tahun 1706 yang dimana ini dipelopori oleh Bartholomeus Ziegenbalg dan Heinrich Pulitschau, yang mereka itu diutus ke ladang misi yang dimana mereka itu hanya menyebarkan Injil itu ke orang-orang Kristen gitu. Jadi mereka itu cuma menyebarkan Injil itu ke orang-orang non-Kristen sehingga pergerakan misi Kristen pada saat itu sangat cepat gitu kan. Nah, dari itu perkembangan gereja Katolik itu mengalami kemerosotan karena muncul seperti pengaruh paham dari Protestan yang membuat jatuhnya perkembangan misi Roma Katolik, yang sehingga perkembangan misi Roma Katolik itu jadi sangat terbatas kayak gitu. Kita masuk ke poin yang kedua, itu misi Protestan di Asia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang dimana misi Roma Katolik dan Rusia Ortodoks dan pendirian gereja-gereja Protestan di Asia. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi sebelum kita masuk ke sini, sebenarnya sudah Protestan itu sudah ada di Indonesia. Kalau di buku sejak tahun 1605 yang dimana sudah ada di Indonesia sampai tahun 1706. Dan ada juga perkembangan misi oleh Hele yang dimana itu Protestan di Tanqueray dan di Asia di India Selatan kayak gitu. Yang dimana itu dimulai oleh pelayanan William Carey. Nah, perkembangan misi yang dan berdirinya gereja Protestan di Asia pada abad ke-19 itu karena gereja-gereja Protestan itu kan mendirikan di mana dia bermisi, langsung di situlah didirikannya gereja Protestan di Asia. Jadi sangat cepatlah perkembangan Protestan ini di Asia kayak gitu. Karena di mana dia bermisi, di mana setiap negara yang hampir dia datangi kayak gitu, hampir di setiap negara itu ada gereja-gereja Protestan didirikan kayak gitu. Nah, sehingga perkembangannya itu pada abad ke-19 gerakan misi ini banyak tumbuh di berbagai negara, contohnya seperti di India, Tiongkok, Myanmar, Mongolia, Singapura, dan di kita sendiri, Indonesia sendiri kayak gitu. Nah, lembaga Protestan ini juga berkembang di Asia Barat kayak gitu, contohnya di Palestina dan Iran. Sehingga karena adanya perkembangan yang sangat cepat itu, banyak juga hasil-hasil yang diterima oleh Protestan karena perkembangannya itu sangat cepat gitu, geraknya itu cepat.
karena banyak misionaris yang digerakkan untuk pelayanan misi tersebut. Nah, yang Ya, selanjutnya saudara Joy Rafael, Joshua, Joyce, silakan. Si Joy dan Joshua tadi keluar ya. Krisis misi Roma Katolik di Asia pada abad ke-18 dan permulaan misi Protestan di Asia. Krisis misi Roma Katolik ini adalah Perang Salib adalah menjadi sejarah utama dalam Roma Katolik. Sebelum adanya Perang Salib, Roma Katolik ini mengambil keputusan sendiri sampai abad ke-10. Krisis Gereja Roma Katolik di Asia pada abad ke-18 dipengaruhi oleh 6 faktor. Yang pertama, pada abad ke-16 ada negara yang menganut tentang paham Roma Katolik, yaitu negara Prancis, Spanyol, dan Portugal. Yang kedua, Gereja Roma Katolik di Eropa pada abad ke-18 ini mengalami krisis. Dan yang ketiga, Gereja Roma Katolik membawa aturan-aturan dari Eropa ke Asia. 4, timbulnya perselisihan antara ritus-ritus yang menyebabkan pecahnya Roma Katolik tersebut. Kelima, dan timbul juga perselisihan dan persaingan antara ordo-ordo lain. Yang keenam, bidang politik revolusi Prancis bersifat anti gereja. Sejarah Gereja Roma Katolik di Asia pada abad ke-18 secara garis besar, pada abad ke-18 Gereja Roma Katolik mengalami krisis di Tiongkok dan di Jepang, dan timbul perselisihan antara ritus-ritus sehingga pada tahun 1700 dan 1800 Roma Katolik jumlah penduduk agama Roma Katolik ini sangat menurun drastis di India maupun di Tiongkok. Di samping itu, negara Eropa sudah berkurang untuk mendukung negara Gereja Roma Katolik tersebut, dan Ordo Yesuit pun menjadi pukulan bagi Gereja Roma Katolik tersebut. Permulaan misi Protestan ini yang ada dua, yaitu Pietisme di dunia dan Pietisme di Traquebar tahun 1706. Di dunia itu Pietisme ini awal abad ke-18, sejarah Protestantisme masuk dari fase baru. Tokoh Pietisme dunia ini yaitu August Hermann Frank pada tahun 1663 dan sampai 1727. Pietis di Traquebar tahun 1706, yaitu pada mulanya di sini mempunyai dua pola, yaitu campuran politik dan agama, tetapi mengalami hambatan yang sangat berat dan memakai pola internasional dan interdenominasional. Tokoh yaitu Kristen Frederick Suarez pada tahun 1726 sampai 1798. Perkembangan Gereja Roma Katolik ini pada fase 1500 dan sampai 1800, yaitu 1500 penduduk agama Roma Katolik mencapai 1,2%, 1650 yaitu naik menjadi 1,5%, dan 1750 mengalami penurunan, tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan, yaitu tetap di 1,5%, dan pada tahun 1800 mengalami penurunan yaitu 1,3%. Yang kedua yaitu misi Protestan di Asia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, misi Roma Katolik dan Rusia Ortodoks. Tokoh utama dalam misi ini yaitu William Carey di India. William Carey mempunyai 5 prinsip dan program, yaitu 1. Perkabaran Injil ini harus dikabarkan seluas-luasnya. Yang kedua, menerjemahkan Alkitab dalam kebahasa yang disebarkannya. Yang ketiga, mendirikan jemaat-jemaat yang mandiri. Yang keempat, melaksanakan penelitian agama dan kebudayaan. Yang kelima, mendirikan seminar untuk pendeta-pendeta pribumi. Perkembangan pelayanan misi Protestan di Asia selama abad ke-19 sangat luar biasa. Kegerakan dan kebangunan rohani di Eropa dan Amerika Serikat menyebabkan Injil dibawa hampir ke seluruh Asia.
Tokoh-tokoh gereja Protestan yaitu seperti iman Kristen di Jepang, Kanjo Ukimura pada tahun 1861 sampai 1983. Di India, Sadhu Sundar Singh pada tahun 1889 sampai 1929. Di Tiongkok, Workman-Ni 1903 sampai 1972. Dan usaha misi Rusia Ortodoks di Asia Timur yaitu sejak tahun 1986 misi Rusia Ortodoks di Tiongkok mengalami pembaruan melalui pelayanan Inokenjik Tiburovsky yang pada tahun 1902 diangkat menjadi uskup Rusia Ortodoks di Peking atau di Beijing. Walaupun pada pemberontakan Boxer pada tahun 1900 sebanyak 222 orang Ortodoks Tionghoa mati syahid. Dan misi Ortodoks di Asia Timur Utara yaitu pada tahun abad ke-19 mulailah pembaruan misi Rusia Ortodoks di Asia Utara. Berdirinya Lembaga Alkitab Rusia pada tahun 1813 dan pembaruan gerakan rohani Protestan yang memerintah 1801 sampai 1826 dipengaruhi kegerakan rohani menjadi faktor yang mendukung perkembangan ini. Oke. Selanjutnya, apakah di sini ada saudara Inka? Oke, silakan. Baik, di sini saya akan melaporkan hasil bacaan saya, mengingat waktu kita juga harus singkat, jadi saya akan melaporkannya secara singkat. Nah, kita masuk ke dalam krisis misi Roma Katolik di Asia pada abad ke-18. Nah, teman-teman, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa ciri khas sejarah gereja Asia sejak tahun 1500 itu adalah pengambilan keputusan untuk perkembangan gereja Asia bukan lagi di Asia, tetapi sudah di Eropa seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Joyce tadi karena adanya perang salib. Kemudian kita masuk ke dalam krisis gereja Asia pada abad ke-18. Nah, di sini disebabkan oleh beberapa faktor. Ada tadi 6 faktor dan saya hanya menjelaskan 4 faktor saja. Yang pertama yaitu pada abad ke-16 ada negara yang memonopoli perdagangan politik dunia. Nah, kalau berbicara tentang perdagangan politik dunia tentunya kita sudah tahu negara yang memonopolinya. Kemudian yang kedua yaitu adanya perselisihan tentang ritus-ritus. Yang ketiga bukan hanya tentang ritus-ritus saja teman-teman, tetapi juga tentang Ordo Yesuit. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu peristiwa di bidang politik Eropa juga menjadi pukulan bagi misi Roma Katolik. Nah, kita masuk ke dalam sejarah gereja Roma Katolik di Asia pada abad ke-18. Nah, di dalam gereja Roma Katolik terjadi perpecahan dan perselisihan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu tentang perselisihan tentang ritus-ritus. Nah, di sini karena terjadinya perselisihan di Roma Katolik, negara Eropa termasuk Belanda melihat itu sebagai peluang bagi dia, yaitu untuk menghancurkan setiap usaha Roma Katolik. Nah, kemudian pada tahun 1704 dikeluarkanlah dekret yang melarang akomodasi Ordo Yesuit. Namun pada akhirnya Paus Benedictus XIV mengambil keputusan final pada tahun 1744 dengan melarang akomodasi tersebut. Sehingga pada saat gereja Roma Katolik di Asia mengalami kemerosotan, muncullah tunas dari suatu fase yang baru di sejarah gereja Asia. Nah, misi Roma Katolik di Asia sampai tahun 1800 tidak berhasil seperti yang diharapkan, sehingga jumlah umat Roma Katolik di banyak negara menurun. Kemudian kita masuk ke dalam misi Protestan di Asia, yaitu tokoh yang menjadi pelopornya yaitu William Carey pada tahun 1792. Dia mendirikan Baptist Missionary Society di Inggris, dan surat yang pertama kali ditulis oleh Carey dari India menghasilkan berdirinya The Missionary Society atau LMS yang bersifat interdenominasional. Nah, dua lembaga ini didirikan di Skotlandia pada tahun 1796. Di Eropa pada tahun 1797 lembaga misi Belanda ini
atau Netherlands Genderling Genootschap didirikan oleh LMS. Dengan demikian, melalui kegerakan dan kebangunan rohani di Eropa dan Amerika Serikat, maka banyak orang Kristen yang digerakkan untuk mendukung misi sedunia Protestan, bahkan yang sedia dipanggil ke ladang misi. Melalui data statistik yang mengevaluasi keadaan rohani dunia oleh William Carey, merupakan kenyataan bahwa interest orang Kristen terfokus pada negara yang terbesar jumlah penduduknya, yaitu Tiongkok. Nah, Tiongkok menerima gitu para misionaris yang datang ke negaranya, sampai ke yang pelosok-pelosok juga Tiongkok menerima. Kemudian perjanjian pada tahun 1858 itulah tadi mengizinkan negara orang-orang misionaris masuk ke negara Tiongkok untuk melakukan pelayanan, sehingga lembaga misi dari Eropa dan hampir tidak ada misionaris dari Inggris di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1820 pelayanan misi Protestan di Asia sudah meluas. Terima kasih. Oke, baik. Ini terakhir saudara Inika. Ike, silakan. Baik, terima kasih. Di sini kita akan membahas dua topik untuk kelompok 4. Topik pertama yaitu mengenai krisis misi Roma Katolik di Asia pada abad ke-18 dan permulaan misi Protestan di Asia. Pertama, kita harus mengetahui bahwa sejarah gereja itu merupakan uraian tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau, tentang kegagalan gereja dan perkembangan gereja tersebut. Kemudian kekristenan itu lahir di timur dan barat. Namun jika dilihat dari segi geografis, Kristen itu berada di barat, sedangkan kita lihat dari segi politik berada di provinsi Yunani Kekaisaran Romawi, yaitu Eropa. Sehingga ciri khas sejarah gereja Asia itu sejak 1500 itu mengenai pengambilan keputusan bukan lagi berada di Asia namun di Eropa. Lalu krisisnya di Eropa itu juga mempengaruhi krisisnya di Asia. Kita masuk topik pertama, apa saja sih krisis yang terjadi di gereja Roma Katolik di Asia pada abad ke-18? Yang pertama itu adanya negara yang menganut paham Roma Katolik, yaitu termasuk Portugis dan Spanyol. Dia memonopolikan perdagangan dan politik dunia. Kemudian mengakibatkan beberapa tempat pelayanan di Roma Katolik kehilangan gitu. Kemudian krisis yang kedua itu adanya Yansiisme yang memperlemah kehidupan di Roma Katolik. Yang ketiga itu adanya aturan-aturan yang dibawa Asia ke Eropa, yaitu mengenai bahasa Latin, di mana dipakai dalam liturgi kebaktian, sehingga liturgi kebaktian itu menjadi terasa asing karena menggunakan bahasa Latin tersebut. Yang keempat, adanya perselisihan tentang ritus-ritus. Yang kelima, adanya perselisihan tentang metode-metode misi. Dan yang terakhir itu adanya revolusi Prancis yang melarang agresiasi propaganda. Kemudian kita masuk yang poin kedua, sejarah gereja Roma Katolik di Asia pada abad ke-18. Sejarahnya itu tercermin dari krisisnya gereja Asia tersebut, di mana akibat kemerosotan Portugal di India mengakibatkan misi Roma Katolik berkurang. Kemudian adanya perselisihan Portugal atas dasar patrotnya. Yang ketiga, adanya ordo Yesuit yang dilarang sehingga mayoritas Kristen meninggalkan India. Yang keempat itu, yang poin ketiga itu mengenai aktivitas gereja Roma Katolik di Asia Barat, di mana pada masa itu diadakan union-union dengan gereja-gereja di daerah itu dan berhasil pada abad ke-18. Kemudian ada pun orang-orang yang ikut dalam union-union tersebut adalah orang Yunani Ortodoks, Patria, Armenia, Nestorian, dan Yakobit. Kemudian kita masuk mengenai
permulaan misi Protestan sedunia di Asia. Itu ada dua topik, yaitu pertama mengenai peranan pietisme, di mana pietisme ini merupakan fase baru dalam sejarah gereja Asia yang dibawa oleh Philip Jacob Spener, di mana dia ini mempunyai syarat. Yang pertama syarat itu mengenai firman Tuhan, yang kedua mengenai imamat HAM, yang ketiga mengenai sikap orang Kristen dan teologi, dan terakhir mengenai khotbah. Kemudian poin yang kedua dalam permulaan misi Protestan sedunia di Asia ini itu tentang misi pietisme di Transweber pada tahun 1706, di mana di sini ada 5 prinsip yang diterapkan. Yang pertama itu pelayanan penginjilan harus didukung oleh pendidikan seperti sekolah, sehingga ketika kita sudah mendapatkan pendidikan harus disediakan terjemahan bahasa-bahasa setempat agar bisa dipahami. Kemudian tujuannya itu untuk pertobatan pribadi, dan yang terakhir mereka membutuhkan pendeta yang asli. Kemudian kita masuk perkembangan gereja Asia pada tahun 1500 sampai 1800 dalam cermin statikis, di mana kesimpulan dari buku laporan baca keempat itu pada tahun 1500 jumlahnya sekitar 1,2%, namun 1650 jumlahnya 1,5%, dan pada tahun 1750 jumlahnya tetap sama 1,5%, namun pada tahun 1800 jumlahnya berkurang menjadi 1,3%. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua dalam laporan baca kelompok 4, itu mengenai misi Protestan di Asia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Itu misi Roma Katolik dan Rusia Ortodoks dan pendirian gereja-gereja Protestan di Asia. Tokoh utama di sini itu pelayanan William Carey di India. Dia berhasil melayani di Singapura sebagai misionaris secara purna waktu. Dia memiliki 5 prinsip. Yang pertama itu Injil harus disebarluaskan. Kemudian adanya terjemah tentang Alkitab terhadap bahasa-bahasa setempat. Kemudian dia mendirikan jemaat-jemaat yang mandiri. Dan yang keempat itu dia melakukan penelitian tentang agama, budaya, dan bahasa. Dan yang terakhir itu dia dirikan seminaris untuk pendeta yang ada pada masa itu. Kemudian poin yang kedua itu perkembangannya. Perkembangannya itu merupakan sebuah lanjutan dari misi pietisme oleh Philip Jacob Spener, di mana perkembangan ini bukan lagi hanya di Eropa, namun sudah sampai di Amerika Serikat dan berhasil mendirikan beberapa lembaga pada masa itu. Kemudian permulaan pelayanan ini terjadi dengan adanya pergerakan massal Protestan pada tahun 1800 di India Selatan, India daerah Telugu, dan Timur Laut. Oke, cukup karena waktu kita ya. Oke, baik. Dengan demikian berakhirlah laporan baca 4 yang tadi telah dibacakan oleh teman kita tadi. Ini sekedar pengumuman. Nanti sampaikan kepada Joshua dan Joy supaya mereka membuat laporan lagi untuk laporan 5 nanti setelah ujian tengah semester, karena mereka tidak hadir hari ini. Kalau mau mereka, kalau tidak mau nggak apa-apa, nilai mereka akan kurang. Jadi mereka diberi kesempatan mengulang lagi membuat laporan baca 5 setelah UTS. Nah, saya mengingatkan kembali minggu depan kita UTS, bacalah sampai apa yang kita pelajari hari ini, ya, sampai apa yang kita pelajari hari ini. Nah, yang saya akan sampaikan uji nanti ialah bagaimana daya analisa kalian melihat sejarah gereja di Asia. Jadi punya analisa lah. Nanti pertanyaan-pertanyaannya seputar itu ya. Nah, bagaimana kalian menganalisa perjalanan sejarah gereja di Asia. Nah, kita akan masuk pada pemikiran Klaus Wetzel soal bagaimana krisis misi Katolik ini. Di awal, di pengantar ini menarik ini untuk kita ketahui ya di awal.
Kalau kalian baca ini buku ini dengan pelan-pelan, saya pasti akan kalian memahami antara Asia dan Eropa itu sebenarnya ada apa gitu. Dia mencoba begini, ciri khas gereja Asia sejak 1500 adalah pengambilan keputusan untuk perkembangan gereja Asia bukan lagi di Asia tetapi di mana? Di Eropa. Itu sejak 1500-an. Padahal dia sebut di bawah sejak awal kekristenan itu kan berasal dari Asia Barat ya. Yesus lahir di Asia Barat. Dan banyak konsili-konsili itu dilakukan di Asia Barat. Konsili Trente, Nicea, konsili-konsili gereja-gereja, ekumenis gereja itu pada abad pertama, abad kedua sampai ke abad keempat itu di mana? Di Asia. Artinya keputusan itu diambil oleh Asia, teolog Asia. Dan teolog Asia inilah yang memengaruhi Eropa. Ya. Coba kita bayangkan dulu, Asia ini sebenarnya adalah sumber keputusan-keputusan penting dalam iman Kristen sampai sekarang. Tetapi setelah 1500-an, karena kekristenan sudah berkembang di Eropa, karena Paulus juga dulu membawa kekristenan itu ke dunia Helenis ya, ke Eropa, lalu berkembanglah teologi itu di Eropa. Dan sejak itu kita bukan lagi mengendalikan teologi, tetapi Eropa yang mengendalikan teologi di Asia. Ini cukup menarik supaya kalian nanti bisa melihat. Dikatakan di sini pada abad 9 dan ke-10 misi gereja Yunani Ortodoks membentuk sebagian besar gereja Eropa Timur, termasuk gereja Rusia. Jadi misi itu sampai ke Eropa pada abad ke-9 dan ke-10. Lalu pada abad ke-15 Eropa lah yang menentukan iman kita, bukan lagi Asia. Nah inilah sekarang kita lihat bagaimana Eropa itu kalau dia mengalami krisis, maka di Asia pun mengalami krisis. Itu catatan-catatan yang bisa kita lihat. Kemudian di Asia, apakah semua Asia tetap tunduk kepada Eropa? Tidak semua. Misalnya gereja Thomas yang di India, mereka tidak mau tunduk kepada Eropa. Dan gereja-gereja Ortodoks yang di timur di Asia Barat itu pun banyak yang tidak mau tunduk ke Eropa. Tetapi nanti pada akhirnya sebagian dari mereka juga akhirnya union, menyatu dengan GKR. Nah, itu mungkin banyak sekali faktor-faktor yang membuat mereka bergabung dengan gereja Katolik Roma. Lalu Klaus Wetzel mengatakan di sini ada beberapa faktor yang membuat gereja Katolik Roma itu misinya mengalami krisis. Ada 6 faktor di sini yang disebutkan di halaman 174 sampai 176. Tetapi yang paling berpengaruh itu soal nomor 4 itu ya, soal akomodasi. Tadi Franciscus Saverius, Robert de Nobili, kemudian Matteo Ricci di Tiongkok itu menggunakan akomodasi. Dia mengakomodasi budaya untuk menyebarkan Injil. Tetapi oleh gereja Katolik Roma mencap mereka sesuatu yang sinkritis dan akhirnya dilarang. Karena mereka dilarang untuk menyebarkan Katolik dengan akomodasi tadi dari Ordo Jesuit ini, maka misi Katolik pun mulai mengalami krisis. Nah itu baru kemudian perselisihan ritus-ritus. Ini kan ordo-ordo ini, Ordo Yesuit, Fransiskan, dan propaganda-propaganda mereka, artinya penyebaran Injil mereka, itu juga mengalami krisis.
Dan akhirnya juga bidang politik ya, lahirnya revolusi Prancis waktu itu. Revolusi Prancis itu kan kalau istilah sekarang itu kan revolusi industri ya, 3.0. Sekarang kan 4.0 ya, 3.0. Mulailah dari manusia berubah menjadi mesin, mencangkul dengan traktor, berubah revolusi agraria, revolusi Prancis itu. Dan revolusi itu anti gereja. Kalau anti gereja berarti kan misi Katolik gagal, mengalami kegagalan. Kalau revolusi itu anti gereja, gereja tidak mau menggandeng kemajuan teknologi revolusi, ya ditinggal. Ini mengalami kemunduran bagi Katolik. Nah, pada saat yang sama gereja Katolik sudah mulai bersaing tanda petik ya dengan misi Protestan, ya, dengan misi-misi Protestan yang lebih yang lebih hebat daripada misi Katolik. Nah, kita mulai misalnya permulaan misi Protestan di Asia dengan gerakan pietisme. Nah, gerakan pietisme ini sebenarnya mereka ini kan di luar gereja. Ada persekutuan doanya ini. Kalau sekarang kita sebut persekutuan doanya ini. Kayak di kampus-kampus ada perkantas ya, ada apalagi LPMI, ada KMK, ada PMK. Itu sekarang kan di kampus-kampus ada kan persekutuan doa. Kalau di Jerman kala itu ada Pietis, yang tokoh utama Jacob Spencer. Ini dia Pietis yang dipelopori oleh Philip Jacob Spener ini benar-benar memengaruhi pekabaran Injil Protestan. Dan dia dilanjutkan oleh selain Jacob Spener, Hermann Franke. Nanti setelah itu ada lagi si Ziegenbalg. Dan mereka adalah orang-orang yang peduli dengan misi. Misi mereka lebih diterima oleh Asia. Karena mereka tidak latinisasi atau yang lebih menekankan Eropa, gereja Eropa, tapi lebih pada mengakomodasi Asia, menerima budaya Asia. Dan mereka lebih menekankan pertobatan, perubahan perilaku. Lalu itu sangat diminati oleh Asia. Dan akhirnya misi Protestan ini melahirkan penginjil-penginjil kawakan seperti William Carey yang ke India. Nah, Matteo Ricci nanti termasuk di dalamnya. Dan banyak sekali nanti misi-misi Protestan yang menekankan pertobatan dan hamba-hamba Tuhan yang punya jiwa misi yang militannya, yang menyebabkan perubahan di setiap daerah yang mereka injili. Nah, inilah akhirnya membuat misi Katolik itu mengalami krisis, berhadapan dengan misi Protestan yang sangat agresif, sangat berbeda dengan misi Katolik ya. Misi Protestan lebih menekankan perubahan perilaku, karakter, perubahan sikap, pemahaman tentang kitab suci yang lebih mudah dipahami. Kalau Katolik dulu kan yang membaca firman kan nggak boleh umat, tapi harus pastor. Datang misi Protestan, semua umat bisa membaca Alkitab, bahkan menerjemah ke dalam bahasa lokal. Maka Alkitab dipahami, dimengerti oleh orang-orang lokal. Kalahlah Katolik yang selalu menekankan pembacaan kitab suci itu oleh romo atau pastor. Jadi orang-orang Protestan, setiap orang bisa baca kitab suci, menerjemahkannya, mengerti dalam budayanya. Kalahlah misi Protestan. Ini yang kita lihat. Lalu di bagian yang kedua, misi Protestan di Asia abad ke-19 dan abad ke-20 ini semakin melihat bagaimana misi Katolik itu sebenarnya sudah mulai menurun, pudar. Karena misi Protestan
sangat berkembang pesat. Nah, walaupun nanti sangat berkembang pesat, tetapi misi Katolik itu tidak mati semuanya, ya tidak. Tapi tetap ada, tetapi memang mereka dikalahkan oleh misi-misi Protestan. Misi Protestan ini datang banyak dari Injil, ya, bukan dari gereja-gereja arus utama. Misalnya dari Amerika Baptis, dari Jerman, Belanda itu misi dari RMG, Ermelo, itu di luar gereja itu, bukan dari gereja Protestan artinya Luther dan Calvin, tapi gereja gabungan antara Luther dan Calvin. Itu sebabnya nanti RMG di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, ajarannya gabung. Ada ajaran Calvin, ada ajaran Luther. Sebaliknya orang yang Calvin pun dipengaruhi ajaran Luther. Jadi di Indonesia emang nggak tahu lagi kita mana batas Calvin, mana batas Luther. Nggak tahu lagi kita kalau Indonesia. Tapi kalau di Eropa itu masih jelas, ya. Nah, ini yang kita lihat, misi abad ke-19 itu telah merebak, bahkan ya, mengalahkan misi dari Katolik. Bahkan nanti kita akan belajar misi-misi lokal itu dalam bahasan kelompok. Nanti kita akan lebih mendalami bagaimana misi-misi itu di Asia lebih dibahas oleh atau dibawa oleh lembaga sending yang tidak berafiliasi dengan gereja. Ini yang kita lihat nanti. Dan dengan berakhirnya bahasan kita siang ini, kita telah menyelesaikan bukunya Klaus Wetzel. Walaupun kita tidak bahas semuanya, misi sejak 1945, nanti kita akan baca bukunya Anne Ras itu soal bagaimana misi Protestan setelah 1945, dan seterusnya. Kita akan beralih ke bukunya Anne Rak, ya, Anne Rak, yang membahas gereja barat mengabarkan Injil di Asia dan kekristenan di Asia sejak 1945 sampai 1990-an. Kita akan melihat nanti misi-misi Protestan yang luar biasa di abad itu, khususnya di Asia dan di Indonesia. Nah, ini tolong dibaca lagi karena ini nanti akan banyak sekali keluar dalam ujian kita. Saya sampaikan tadi, lihatlah analisa-analisa kritis sejarah yang akan memampukan kalian nanti membahas soal-soal yang akan keluar di UTS ini. Karena yang akan kita bahas bukanlah soal tahun, tanggal dan sebagainya, tapi lebih pada analisa kritis historis kalian terhadap sejarah itu sendiri. Nah, itu yang saya akan sampaikan nanti dalam ujiannya. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita untuk siang hari ini. Kita jumpa minggu depan untuk ujian tengah semester. Silakan siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa. Sebelum kita mengakhiri ujian kita, mari kita bernyanyi. Jadi saya dulu kita bernyanyi Tuhan Yesus. 1, 2, ya. Tuhan Yesus,
Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang berkata di surga. Mengucap syukur Tuhan buat tamu pada pagi hari ini Tuhan. Kita telah selesai melakukan kegiatan kami dari Indonesia. Kiranya apapun yang disampaikan di Bapak Yesus kami Tuhan bisa kami gunakan untuk keselamatan kami Tuhan. Jadikan itu menjadi sebagai tempat yang kehidupan kami Tuhan. Kami selanjutnya segala sesuatu kami Tuhan. Dan juga Tuhan kami berkati Bapak Yesus kami, kami berikan dia kesehatan, dan rumah. Kau juga yang memberikan dia tulisan hati dalam mengajarkan Tuhan, dan juga Kau juga yang mengajar dari Tuhan tulisan kami Tuhan agar dia bisa membimbing kami dengan baik dengan turut kehendak Tuhan. Dan dalam permohonan kami kepada Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Amin. Oke, selamat siang ya.